Shalom, selamat pagi, salam ngobrol pagi sama Yesus, salam ngopi Aceh. Pembacaan hari ini dalam kitab 1 Samuel pasal 3, ayat 1 sampai ayat yang ke-10, di mana Samuel mengalami panggilan Tuhan, dan ketika Samuel disebut namanya 3 bahkan sampai 4 kali, Samuel belajar mendengarkan suara Tuhan. Belajar mengenal suara Tuhan, belajar menjawab suara Tuhan, belajar melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari hal ini, saudara-saudara, Samuel belajar mengenal Tuhan. Mengapa? Karena dikatakan dalam ayat yang 1, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Ingat, pada masa itu firman Tuhan jarang. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Nah, saudara-saudara, ini suatu keadaan di mana pada masa itu ya banyak sekali para nabi, bahkan anak-anak nabi mengalami penyelewengan pelayanan. Hofni Pinehas, anak Imam Eli, yang melakukan sesuatu yang tidak baik selama melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan Imam Eli pun sebagai orang tuanya tidak lagi sanggup memberikan nasihat dan teguran. Bahkan teguran dari Imam Eli diabaikan. Sehingga muncullah dari anak yang seorang ibu yang bernama Hana melahirkan Samuel. Dan Samuel diserahkan untuk melayani Tuhan. Dan ketika Samuel dididik untuk menjadi pelayan Tuhan dari masa mudanya, pada masa itu adalah firman Tuhan jarang disampaikan. Penglihatan pun jarang terjadi. Bahkan mungkin suatu mujizat jarang terjadi. Saudara-saudara, mengapa? Seolah-olah kehadiran Tuhan tidak ada. Tetapi pada saat Tuhan berkenan memanggil Samuel, Samuel diajarkan untuk mendengar, mengenal, menjawab, dan melayani Tuhan. Mendengar, mengenal, menjawab, dan melayani Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang pada masa yang lalu, pada zaman Imam Eli, mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Berkali-kali firman Tuhan disampaikan sehingga Tuhan seolah-olah berdiam. Dan pada saat itulah Tuhan berbicara kepada Samuel, memanggil Samuel 3-4 kali. Ketika Samuel dipanggil namanya, mungkin karena pengabdiannya, Samuel menjawab seolah-olah Imam Eli sebagai bapak rohaninya memanggil dirinya ketika ia tidur. Dan bahkan pada waktu yang ketiga, Imam Eli sadar bahwa yang memanggil Samuel bukan dirinya, melainkan Tuhan. Sebab itu Eli berkata pada ayat yang 9, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila Tuhan memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ketika Tuhan sudah memanggil yang keempat kalinya kepada Samuel, Samuel bukan hanya mendengar, ia mulai mengenal akan suara Tuhan. Mengenal akan suara yang betul-betul mempunyai suatu kuasa, sehingga bisa membangkitkan semangat Samuel pada hari kedepannya, saudara-saudara. Sebab itulah ketika Samuel mendengar suara Tuhan, ketika Samuel mengenal suara Tuhan, maka Samuel memberikan respon yang sangat baik, yaitu lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Ketika nama Samuel disebut, Samuel mulai mendengar, Samuel mulai meningkat menjadi mengenal suara Tuhan, lalu ia merespon suara Tuhan dengan baik. Apa yang terjadi? Apa yang diajarkan oleh Eli kepada Samuel, ia lakukan. Dia mengatakan begini, dan Samuel menjawab, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Samuel mendengar, ketika Samuel mengenal suara Tuhan dengan respon yang sangat baik, dengan respon yang terbuka, dengan respon yang penuh keberanian di hadapan Tuhan, dengan iman yang luar biasa, dengan hormat yang luar biasa, Samuel mengatakan, berbicaralah Tuhan, berbicaralah, hambamu ini mendengar. Baik.
Bayangkan saudara-saudara, Samuel dengan kerendahan hati mengikuti saran dari Imam Eli untuk mau mendengar suara Tuhan, untuk mau mendengar apa yang Tuhan bicarakan. Nah saudara-saudara, bayangkan pada masa sekarang, banyak gereja, banyak PD terbentuk, banyak sekali pemberitaan di YouTube, di online, di media-media sosial, di media-media elektronik, televisi, dan lain sebagainya. Banyak diberitakan firman Tuhan. Tetapi sedikit yang bisa mendengar seperti Samuel. Sedikit yang bisa merespon seperti Samuel. Sedikit yang bisa mengenal suara Tuhan seperti Samuel. Sedikit seperti Samuel yang mau berkata, berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengar. Saudara-saudara, jika banyak firman Tuhan disampaikan kepada kita, begitu banyak firman Tuhan didengar oleh kita, mampukah kita berkata, berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengar. Nah saudara-saudara, jika kita tidak mampu seperti Samuel, maka penglihatan, mujizat, keajaiban Tuhan akan jarang terjadi. Tetapi ketika firman Tuhan disampaikan, kita mendengar, kita mau mengenal, kita mau merespon, kita mau menjawab, saya yakin kita akan mampu memberikan suatu hidup melayani Tuhan dengan baik. Saudara-saudara, maka akan banyak terjadi mujizat-mujizat, maka akan banyak terjadi keajaiban yang akan Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Saudara-saudara, ayat berikutnya, maka Tuhan banyak berbicara kepada Samuel, maka Tuhan banyak memberikan penglihatan kepada Samuel, maka banyak Tuhan melakukan suatu keajaiban kepada Samuel, sehingga Samuel menjadi nabi yang luar biasa. Ya, saudara-saudara, dalam sejarah Samuel sangat dihormati. Ya, mengurapi Saul, mengurapi Daud, dan menjadi nabi imam yang luar biasa. Saudara-saudara, saya dan saudara harus perlu belajar, merespon, menjawab, mengenal, melakukan, dan melayani apa yang Tuhan kehendaki bagi kita selama hidup ini. Jangan pada masa pandemi seperti ini. Sudah banyak jarang ibadah, ada banyak jarang terjadi kegiatan-kegiatan ibadah firman Tuhan. Kita jarang juga mendengar, kita juga jarang merespon. Hati-hati. Keadaan seperti demikian seharusnya membuat kita semakin mau mendengar suara Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, belajarlah kita seperti Samuel. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Bicaralah Tuhan sebab aku mendengar. Apa yang Engkau bicarakan, buatlah aku mau melakukannya. Nah saudara-saudara, hari ini Tuhan akan banyak berbicara kepada Anda dan kita semua. Apa yang ingin Tuhan sampaikan, dengarkan. Apa yang ingin Tuhan renungkan bagi kita, renungkan. Apa yang ingin Tuhan lakukan bagi kita, lakukan. Supaya apa? Supaya senantiasa nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya hari ini kita akan diberkati Tuhan. Karena kita mau belajar mendengar, mau belajar mengenal, mau belajar merenung, dan bahkan mau belajar melakukan suatu pelayanan bagi Tuhan. Saya percaya Yesus akan selalu ada bersama dengan kita. Yesus akan selalu berkata-kata dengan kita. Dan biarlah kita dengan kerendahan hati berkata, Tuhan, berbicaralah. Hamba-Mu mau mendengar dan hamba-Mu mau melakukan. Dan saya percaya jika kita mengalami hal-hal seperti itu pada hari ini, kita akan diberkati Tuhan. Hari ini Tuhan mau berbicara kepada saya dan saudara. Hari ini juga engkau harus belajar mendengar, mengenal, merespon, dan melayani Tuhan. Belajar berkata, berbicaralah Tuhan, berbicaralah. Hamba-Mu mendengar, hamba-Mu mendengar dan mau melakukannya. Tuhan mau berbicara, kita mau mendengar. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menyertai kita, Tuhan Yesus selalu melakukan perkara yang ajaib pada hari ini dan seterusnya. Amin. Salam Ngopi Aceh, Tuhan Yesus memberkati.